Hai gengs, kembali lagi bersama gua di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Karena kali ini Sliramu akan mereview sebuah film horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Peringatan, jangan nonton film ini sendirian ya gengs. Hahaha. Film ini pun berjudul Unborn yang dirilis tahun 2009. Baiklah, daripada ngoceh-ngoceh seperti bini kurang jatah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya bondon seksoi bernama Cass yang sedang jogging. Cass melihat sarung tangan yang jatuh, dia mengambilnya dan terlihat sosok anak kecil, namun tiba-tiba anak itu berubah menjadi Gogok. Si Gogok berlari ke semak-semak dan Cass mengikutinya. Berasa ada yang aneh, dia menggali tanah dan terlihat jasad janin mengerikan di sana. Scene beralih kepada Cass yang menceritakan kejadian itu kepada temannya yang bernama Romy. Romy mengatakan jika dalam mitologi anjing sering dilihat sebagai pembawa kematian. Lalu terdengar anak asuh Cass yang menangis, dia pun melihat ke kamar. Terlihat bocil yang bernama Matty memperlihatkan cermin kepada adik bayinya, lalu Cass digaplok olehnya. Orang tua bocil itu menanyakan apakah Cass baik-baik saja, lalu Cass menjawab jika dia baik-baik saja. Cass disuruh pulang, namun di jalan dia menemukan sarung tangan lagi. Sesampainya di rumah, ayahnya mengajaknya makan, namun Cass lebih memilih tidur. Pagi menjelang, Cass sedang membuat sarapan, lalu saat dia menggoreng telur, terlihat makhluk hidup keluar dari telur itu dan dia pun melihat bocil di scene awal tadi. Singkat waktu, Cass sudah ada di kampus bersama teman-temannya. Dia menceritakan kejadian semalam, kalau anak asuhnya sangat aneh. Lalu Romy bilang anak bayi tidak boleh melihat cermin sebelum usianya 1 tahun. Scene beralih kepada Cass yang sedang mandi. Dia membayangkan kejadian di scene awal tadi. Lalu dia keluar dan Romy melihat matanya yang aneh. Dia memeriksakannya ke dokter dan dokter bilang matanya mempunyai beda warna. Itu terjadi saat masa kandungan atau bisa juga karena pukulan. Malam pun poek, terlihat Cass dan Max sedang adu gabrut. Cass pergi ke toilet karena mual. Lalu dia mendengar sesuatu yang berbunyi dari lemari dan tiba-tiba terlihat bocil menyeramkan tadi muncul, lalu Max memeriksanya dan tidak ada apa-apa di sana. Hari berganti di mana Cass sedang jogging lagi dan dia bertemu Nyonya Bones. Cass menanyakan apa yang terjadi, lalu Nyonya Bones bilang bayinya tidak bisa bernapas. Dan bayangan bocil itu pun muncul lagi. Scene berganti di mana Cass sedang memeriksakan matanya lagi. Dokter bilang jika ada keanehan dan menanyakan apakah Cass anak kembar. Dokter bilang plasenta bisa melebur hanya kepada anak kembar. Sejumlah darah tertukar, iris mata bisa saja disebabkan oleh gen asing tersebut. Scene berganti di mana Cass mendatangi ayahnya. Lalu Cass bilang jika dia baru kembali dari dokter dan mengambil hasil tes matanya. Lalu Cass menanyakan apakah dia anak kembar dan ayahnya bilang jika dia anak kembar. Sayangnya kembarannya meninggal saat dalam kandungan. Kejadiannya aneh, salah satu tali pusar terikat di tenggorokannya. Cass menanyakan apa itu sebab ibunya bunuh diri. Ayahnya bilang jika ibunya sangat stres karena kehilangannya. Cass menanyakan apakah kembarannya punya nama. Lalu ayahnya menjawab jika namanya adalah Jambi. Singkat cerita, Cass kembali ke rumahnya dan melihat album dan peninggalan-peninggalan ibunya. Dia melihat foto dan juga sebuah koran di masa itu, di mana tertulis nama Sophie di dalamnya. Lalu dia menuju rumah sakit dan mencari Sophie.
Terlihat para lansia di sana dan mereka pun bertemu dengan nenek yang bernama Sophie. Lalu nenek itu menanyakan, apakah kau anak kembar? Cass heran mengapa dia mengetahuinya. Lalu Cass bilang jika dia baru saja tahu hal ini dan itulah yang membawanya kemari. Cass memperlihatkan foto ibunya dan saat foto bocil itu diperlihatkan, nenek itu justru marah dan mengusirnya. Scene berganti di mana Cass sedang memutar kaset peninggalan ibunya. Terlihat rumah sakit tadi dan banyak ruang-ruangan yang aneh. Lalu Cass mengatakan jika rumah sakit itu di mana ibunya meninggal. Di balik pintu itu, disitulah dia gantung diri. Melihat Cass yang sangat stres, Max mengajaknya untuk bersenang-senang. Sampailah mereka di suatu klub. Cass merasa pusing dan terlihat bocil horor tadi, lalu dia pun pergi ke toilet dan muntah-muntah. Cass melihat kucuran air nanah, lalu dia pun diteror makhluk yang menyeramkan. Max dan Romy menolongnya dan Cass sadar jika semua itu hanya halusinasi. Singkat cerita, Cass sedang video call bersama Romy lalu menanyakan bagaimana supaya makhluk itu tidak mengganggunya. Lalu Romy menyuruhnya untuk menaruh gunting terbuka di bawah bantal dan Cass pun melakukannya. Cass tertidur dan tiba-tiba bocil horor itu tidur di sampingnya dan menyobek perut Cass. Cass berteriak dan tersadar jika itu hanyalah mimpi. Cass langsung menelpon Sophie dan memintanya untuk bertemu lagi. Cass mendatangi rumah sakit itu dan menemui Sophie. Lalu Sophie mengatakan jika ibunya tidak pernah memberitahu kalau dia mempunyai anak kembar. Sophie memperlihatkan sebuah foto jika bocil itu adalah kakeknya. Lalu Sophie bilang jika dulu ada seorang dokter yang terobsesi dengan anak kembar. Dokter itu melakukan percobaan-percobaan buruk yang berkaitan dengan ilmu medis dan juga spiritual. Mereka membuat mata biru dari mata coklat dan suntikan itu menyebabkan kebutaan, bisa juga menyebabkan kematian. Sophie menjelaskan jika dibuk adalah jiwa orang mati yang dilarang masuk ke surga dan mereka mencari tubuh baru, terutama anak kembar yang mereka cari. Kadang juga mereka binatang. Lalu Sophie memberitahu ada cara untuk mengusir roh jahat itu. Cass membuka buku dan juga internet untuk mengetahuinya. Scene berganti kepada Cass yang sedang konsultasi dengan supranatural. Lalu Cass memberitahu buku itu dan meminta supranatural itu untuk menolongnya. Supranatural itu bilang jika dia akan melakukan sedikit penelitian dan juga bisa menghubungi beberapa orang untuk membantunya. Scene berganti di mana Cass sedang memakai kalung yang Sophie berikan. Lalu dia pun memecahkan semua kaca yang ada di rumahnya. Kemudian dia menguburnya. Cass juga memasang keleningan untuk mengetahui jika arwah itu datang. Di sisi lain terlihat Romy yang sedang mengendarai mobil, lalu dia menabrak bocil dan dia pun turun. Bocil itu mengatakan untuk tidak membantu Cass. Jika dia membantu Cass, maka bocil itu akan membunuhnya. Romy menuju rumah Cass dan bilang jika tadi dia menabrak bocil. Bocil itu mengancamnya untuk tidak membantu Cass. Lalu Cass menunjukkan kalung yang diberikan Sophie. Cass mengatakan jika ada semacam hantu mencoba merasuki saudara kembarnya, itu sebabnya ibunya menjadi gila. Cass meminta Romy untuk menjauhinya, namun Romy menolaknya. Scene berganti memperlihatkan Cass yang sedang tidur, lalu dia membayangkan masa kecilnya ketika ibunya di rumah sakit. Lalu tiba-tiba Cass terbangun dan tersadar jika itu hanyalah mimpi. Kelendingan itu pun berbunyi dan dari jendela terlihat bocil itu sedang ningkring. Di sisi lain, kelendingan Sophie pun berbunyi dan Sophie mencari tahu keluar.
Dia melihat kakek tua dengan tatapan kosong, lalu Sophie pun turun ke bawah dan kakek tua itu berubah menyeramkan. Kakek tua itu mengejarnya, lalu Sophie bersembunyi di dalam lemari. Pagi menjelang di mana Cash dan Romy mendatangi rumah sakit itu, terlihat garis polisi di sana dan Sophie pun sudah moked. Cash menangis dan nenek tua menghampirinya memberikan surat dari Sophie. Di surat itu, Sophie mengatakan jika roh jahat itu tertarik dengan keluarga mereka. Sophie meminta Cash untuk tidak takut karena yang bisa mengalahkannya adalah keberanian. Scene berganti di mana supranatural itu sedang meneliti, namun tiba-tiba lampunya mati. Dia memeriksanya dan dia melihat seekor anjing yang sangat aneh. Lalu lampu pun menyala. Scene berganti kepada Romy dan Cash yang sedang video call. Lalu Romy meminta Cash untuk pergi dari situ. Cash bilang makhluk itu akan terus mengikutinya. Seseorang mengetuk pintu Romy. Cash melarang untuk membukanya dan dari layar laptop terlihat makhluk itu muncul. Cash menelpon Max untuk mengantarnya ke rumah Romy. Kembali kepada Romy yang membuka pintu. Lalu tiba-tiba bocil horor itu muncul dan menusuk Romy. Cash dan Max pun datang, namun pintu terkunci. Kembali kepada Romy, bocil itu terus mengejarnya. Datanglah Cash dan Max, bocil itu menghilang dan Romy pun moked. Ambulans datang dan menolong mereka. Scene berganti di mana Kevin dan Joe, mereka ahli supranatural. Joe mengatakan kepada Cash jika dia bisa membantunya. Kevin bilang dia akan memimpin ritual itu dan beberapa orang akan membantunya. Malam pun poek, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah sakit itu, lalu mereka melihat tempat-tempat yang sudah tidak terpakai. Kevin bilang dia akan melibatkan 10 orang untuk melawan makhluk ini. Setelah dimulai, Cash akan berdiri di tengah lingkaran dan apapun yang terjadi, pengusiran roh ini akan diselesaikan. Joe bilang seseorang akan terjatuh, tapi itu tidak akan apa-apa. Lalu Joe menutup mulut Cash dengan bat agar lidahnya tidak tergigit, dan ritual pun dimulai. Selagi ritual dimulai, pintu terbuka sendiri. Lalu terlihat penampakan bocil horor itu. Dia mendekati Cash dan Cash melihat roh ibunya. Teman Cash dimasuki roh itu, lalu dia pun berubah menyeramkan. Buku-buku itu tertiup angin, lalu angin itu meniup semuanya. Max dan Cash ngabret seedan-edannya dan terlihat Joe yang sedang dimasuki roh, begitupun Max. Kevin datang dan membacakan mantra, lalu tubuh Max terlempar. Dan Max pun moked. Selang beberapa hari terlihat Cash yang sedang melihat kalender di mana dia terakhir menstruasi. Dia pergi ke dokter. Dokter bilang jika dia hamil dan anaknya kembar. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru sekali, bukan? Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.